Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 10 Februari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda, dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, pemerintah kembali meluncurkan program stimulus ekonomi untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Stimulus ekonomi yang diberikan kali ini berupa diskon transportasi untuk tiket kereta api, tiket pelni, dan tiket pesawat. Untuk tiket kereta api dan pelni mendapat diskon tarif 30%. Sementara tiket pesawat kelas ekonomi mendapat diskon tarif 17 hingga 18% khusus perjalanan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan sistem work from anywhere bagi ASN menjelang libur Idul Fitri. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35 juta keluarga. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Selain ASN, pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan agar membuat kebijakan work from anywhere di tanggal-tanggal menjelang arus mudik dan arus balik. Berikut keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 292 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna tersebut. Dalam sidang hari ini hadir juga pimpinan DPR yang lain seperti Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Adapun agenda rapat hari ini adalah laporan Komisi 8 atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional. Basnas dari unsur masyarakat. Laporan Komisi 9 atas uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test atas calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu ada juga laporan Komisi 11 atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan BSLPS, sisa masa jabatan periode 2023-2028. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Selanjutnya, Basnas. Informasi terkini dari Gedung Wakil Rakyat Senayan akan disampaikan oleh Crescentia Kinanti. Kinanti, silakan laporan Anda. Ya, Sita dan juga pemirsa, DPR hari ini menggelar rapat paripurna ke-13 masa tahun ketiga tahun 2025-2026 di mana sebanyak 292 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna hari ini. Adapun tadi rapat digelar di Gedung Nusantara II dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua dari DPR RI yakni Saan Mustopa dengan agenda utama yakni mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dari sejumlah komisi, di mana untuk laporan dari fit and proper test tersebut mencakup calon anggota Basnas dari Komisi 8, kemudian juga Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan dari Komisi 9, dan juga ada anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dari Komisi 11. Kemudian Sita dan juga pemirsa, untuk hasil dari rapat paripurna DPR hari ini diantaranya yakni DPR RI ini menyetujui calon pengganti anggota Badan Supervisi LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan yakni Taufikur Rohman untuk melanjutkan kekosongan salah satu posisi atau salah satu anggota yang pada sisa masa jabatan periode 2023 hingga 2028. Kemudian selain itu DPR RI juga resmi menyepakati 8 nama anggota Basnas periode 2025 hingga 2030 dalam rapat paripurna hari ini. Selain itu juga keputusan ini diambil setelah Komisi 8 ini menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test dari calon anggota Basnas sendiri, di mana untuk 8 anggota yang terpilih ini terdiri dari tokoh masyarakat, kemudian juga tenaga profesional untuk mengisi jabatan selama 5 tahun ke depan. Demikian Sita, kami kembalikan ke Anda di studio. Crescentia Kinanti langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Seorang pelajar SMK tewas kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur saat berangkat sekolah. Korban diduga terselip dan terjatuh akibat jalan berlubang. Kecelakaan terjadi pada pagi hari saat korban dalam perjalanan menuju sekolah. Jasad korban terlihat ditutupi kain seadanya, sementara sepeda motor korban tergeletak tak jauh dari lokasi kejadian. Kecelakaan ini diduga merupakan kecelakaan tunggal. Korban yang melaju dari arah Manggarai diduga kehilangan keseimbangan saat melintas di ruas jalan yang licin dan tidak rata. Kondisi jalan di lokasi terlihat berlubang, bergelombang, dan dipenuhi tambalan aspal. Permukaan jalan yang basah diduga memperparah kondisi, sehingga motor korban tergelincir dan korban terhempas ke aspal. Kalau kondisi jalan di Jalan Matraman Raya ini sebenarnya gimana sih, Bang? Udah sering sih. Udah sering ya. Ini kan hujan, ada lubang nggak sih Bang di sekitar sini atau jalannya licin atau gimana gitu? Ini faktor tambelan-tambelan ini kali ya. Tapi emang kondisinya rawan Bang ya di sini ya? Agak rawan. Rawan ya. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Matraman dan Salemba Raya sempat tersendat. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasus serupa juga terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Seorang pengendara ojek online mengalami kecelakaan setelah menabrak lubang jalan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan sempat tak sadarkan diri.
Petugas kesehatan yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama sebelum korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras. Lubang di sini bahaya nggak sih Pak buat pengendara Pak? Ini bahaya banget, karena ini dari sana itu benar-benar nggak kelihatan, apalagi kondisi pas hujan. Dua kejadian ini menambah panjang daftar kecelakaan yang diduga dipicu kondisi jalan rusak di ibu kota. Di sejumlah ruas jalan, kerusakan berupa lubang dan aspal bergelombang terus berulang, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengendara, khususnya sepeda motor. Menyusul maraknya kecelakaan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan perbaikan jalan berlubang kini dikebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan perbaikan tidak menunggu musim hujan berakhir. Sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan karena sudah tidak bisa lagi menunggu sampai dengan kemudian hujan berhenti. Sehingga kalau dilihat di lapangan sekarang sudah ditangani, lubang-lubang yang ada hampir sebagian besar ditutup. Walaupun kemudian ketika hujan akan, mohon maaf, pasti sebagian ada yang terbongkar kembali. Pramono juga mengakui kondisi jalan rusak telah menyebabkan kecelakaan dan menelan korban, serta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Insiden yang terus berulang ini memicu diskusi di kalangan warga dan pengamat hukum. Kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan dinilai dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam pelayanan fasilitas publik. Secara hukum, kondisi tersebut berpotensi digugat melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau class action. Namun penilaian ini sepenuhnya menjadi ranah proses hukum dan pengadilan. Syaratnya, harus ada lebih dari satu korban serta bukti bahwa kerusakan jalan telah diketahui namun tidak ditangani memadai. Hingga saat ini, belum ada gugatan yang diajukan. Pemerintah daerah mengimbau pengendara meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintasi di jalan licin dan rusak. Sementara warga berharap perbaikan jalan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar tak lagi memakan korban jiwa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan seluruh jalan berlubang di Jakarta akan segera ditutup meski curah hujan masih cukup tinggi. Berikut keterangan dari Pramono Anung. Agar hal serupa tidak terjadi kembali di Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Dan kami meminta untuk masyarakat berkali-kali diingatkan mulai Dinas Infotik Jakarta sekarang ini memang ada beberapa ruas jalan yang berlubang dan itu mohon kehati-hatiannya. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Sosial menyalurkan santunan kepada 23 ahli waris korban meninggal dunia, yaitu 23 prajurit Korps Marinir yang gugur saat bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat. Seremoni pemberian santunan dilakukan di kawasan Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bantuan pemerintah ini merupakan tali kasih kepada keluarga ataupun ahli waris yang ditinggalkan korban saat terjadinya bencana. 23 ahli waris menerima bantuan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Selain itu, Mensos juga menegaskan bahwa nantinya keluarga korban ataupun ahli waris akan mendapat program pemberdayaan berupa usaha ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ahli waris dari Muhammad Mahfud. Adalah bagian dari bantuan pemerintah kepada keluarga-keluarga yang terdampak karena tugas ataupun juga karena terkena bencana. Jadi memang ada santunan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari tali asih untuk saling menguatkan gitu.
Pemirsa, pemerintah bersama DPR menyepakati bahwa dalam 3 bulan ke depan seluruh anggota BPJS PBI yang nonaktif akan direaktivasi otomatis. Hal ini menyusul kisruh penonaktifan belasan juta peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dilatar belakangi adanya pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya buka suara tentang persoalan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Menurutnya, kekisruhan tersebut terjadi karena adanya pemutakhiran data. Jadi ini adalah hasil dari pemutakhiran, kemudian kita alihkan kepada yang memenuhi kriteria dengan bukti-bukti berbagai hal ya yang dibutuhkan untuk mengalihkan itu. Misalnya ada aset-aset yang lain yang sehingga kita ingin ini benar-benar diterima oleh mereka yang benar-benar memenuhi kriteria. Bagi yang memiliki penyakit-penyakit tertentu ya yang disebut dengan katastrofik itu, misalnya kondisi kesehatannya serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tentu termasuk di dalamnya cuci darah, yang dinonaktifkan itu sebenarnya bisa otomatis tetap dilayani tetapi melalui prosedur. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan kekesalannya lantaran keputusan penonaktifan kepesertaan BPJS dilakukan secara tiba-tiba. Kericuan ini dinilai sangat serius karena telah merugikan pemerintah. Kita semua tentu ingin program JK ini dapat berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Dalam rapat yang digelar pemerintah bersama DPR, disepakati bahwa dalam 3 bulan ke depan, seluruh anggota PBI BPJS yang nonaktif akan direaktivasi secara otomatis. Rumah sakit juga dilarang menolak pasien dari kategori apapun. Tim TV One mengabarkan. Pasca kisruh penonaktifan sepihak peserta PBI BPJS Kesehatan, pasien kanker di Yayasan Rumah Kanker Ambu, Bandung, Jawa Barat tidak lagi mendapat pelayanan kemoterapi. Pasien saat ini harus menggunakan BPJS berbayar agar tetap bisa mendapat perawatan. Setelah kegaduhan penonaktifan sepihak penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan, banyak pasien mengeluhkan tidak dapat berobat. Salah satunya adalah anak-anak pejuang kanker di Kota Bandung, Jawa Barat. Ada satu anak bernama Afzal, berusia 3 tahun yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan kemoterapi akibat PBI BPJS-nya nonaktif. Kejadian bermula saat orang tua Afzal mendaftarkan anaknya untuk kemoterapi. Namun pihak rumah sakit menolak karena status PBI BPJS Afzal nonaktif. Warga asal Garut tersebut terpaksa menitipkan anaknya di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu hanya untuk mengobati Afzal.
Setelah mengetahui hal tersebut, orang tua Afzal langsung kembali ke Garut untuk mengurus BPJS Kesehatan kelas 3. Namun Afzal hingga saat ini belum menjalani pengobatan kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, dirinya sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan untuk pengobatan anaknya. Dia tuh pas tanggal 3 tuh harusnya kontrol. Nah, pas mau daftar tuh kata sapamnya kan nggak daftar online tuh di rumah sakit daftarnya. Pas daftar katanya bilangnya, ini Bu, katanya BPJS-nya nggak aktif katanya gitu. Terus saya tanya ke ke pendaftar yang ada di hematologi tuh, katanya Ibu coba cek ke bawah yang iniin mobil JKN. Nah saya tuh ke bawah ngambil antrian, katanya bilang aja ke desa, soalnya itu mah urusan desa katanya. Iya, pas dilihat dari mobil JKN-nya, iya no aktif di akhir bulan. Artinya nggak ada pemberitahuan dulu dari pihak pemerintah atau rumah sakit, nggak ada. Menurut pemilik rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu, dari 31 anak penderita kanker, saat ini baru 1 anak yang terdeteksi non-aktif. Untuk saat ini ada baru 1 pasien. Kemarin pas dia mau ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya nggak aktif. Akhirnya dia pulang dulu ke rumah, ke Garut. Nah, memang udah di-off-in ya si BPJS-nya itu. Kebetulan dia punya BPJS yang mandiri. Yang dulu katanya dia pernah kerja di salah satu pabrik gitu ya. Nah itu yang cuman 1 yang di cover dia doang. Nggak tahu nih bagaimana ceritanya, nanti kita ngobrol sama yang bersangkutannya ya. Cuman yang anak-anak Ambu memang baru 1, karena yang baru ketahuan baru 1. Para orang tua anak berharap pemerintah tidak sepihak untuk menonaktifkan PBI BPJS Kesehatan karena masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolri membuka Rapim Polri tahun 2026. Dalam arahannya, Kapolri menegaskan kesiapan untuk mengawal dan menyukseskan rencana kerja pemerintah. Bertempat di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka Rapim Polri tahun 2026. Rapim mengangkat tema Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Ada 18 arahan yang disampaikan Kapolri, diantaranya mengenai tugas pokok Polri dan terkait kerja pemerintah sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo, diantaranya dalam program MBG adalah mempercepat pembangunan SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian program ketahanan pangan dan energi. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah. Intinya tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksananya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera. Dalam Rapim Polri tahun 2026 hadir Menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber, diantaranya Menteri ESDM, Menko Bidang Pangan,
Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Gizi Nasional dengan fokus utama diskusi adalah penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Indonesia segera swasembada bawang putih dan menghentikan ketergantungan impor dalam 3-5 tahun ke depan. Komitmen itu ditegaskan saat Menteri meninjau langsung sentra pembibitan dan tanam raya bawang putih di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini Amran ikut menanam bibit bersama petani serta menerima paparan potensi pengembangan komoditas unggulan bawang putih dataran tinggi kaki Gunung Rinjani tersebut. Di hadapan petani dan penyuluh, Menteri menegaskan pemerintah serius mengejar target swasembada nasional dengan produktivitas bawang putih Sembalun yang mencapai 20 hingga 28 ton per hektar dan kualitas umbi yang dinilai lebih baik dari produk impor. Mana kita hentikan impor mungkin 3-4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun, kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun. Dan Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Minggu. Hari Senin kami sudah, hari Sabtu, hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus dan yang menarik NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektar. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektar tanam bawang itu sudah swasembada. Pemirsa, TNI Angkatan Darat melalui Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol membangun jembatan gantung perintis Garuda di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan dalam upaya membantu percepatan pemulihan wilayah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan jembatan gantung ini bertujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial serta perekonomian warga setempat. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60% dan terus dikebut agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Gizi Nasional BGN dan pemerintah Provinsi Jakarta melakukan kerjasama untuk memperkuat rantai pasok program makan bergizi gratis. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BGN dan Pemprov di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menandatangani nota kesepakatan sinergi penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. Kolaborasi ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program MBG berjalan stabil, termasuk dari sisi pasokan bahan pangan. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah pelibatan BUMD DKI Jakarta untuk mendukung pasokan dan pembiayaan kebutuhan program MBG seiring bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Salah satu poin di dalam kesepakatan itu adalah bagaimana badan usaha milik daerah Jakarta termasuk dari sisi pembiayaan dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program makan bergizi gratis dan juga secara umum untuk masyarakat Jakarta. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan warga tak perlu khawatir soal potensi kelangkaan pangan akibat kebutuhan besar program MBG. Menurutnya, BUMD DKI telah berpengalaman menjaga stabilitas pasokan dan harga. Ia menilai kerjasama ini justru memberi keuntungan bagi BUMD. BGN dan Pemprov DKI akan mengatur strategi pasokan menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan, termasuk mengendalikan jenis komoditas yang dibeli program MBG agar tidak mengganggu kebutuhan pasar umum.
Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kadin Indonesia memprakarsai dialog strategis untuk merevitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran nasional. Langkah ini diambil guna mendorong daya saing sekaligus menjadikan sektor maritim sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha menyepakati sejumlah insentif, mulai dari kemudahan fiskal hingga penguatan ekosistem komponen dalam negeri. Bisa membangkitkan industri maritim, perkapalan, galangan kapal. Dan memang industri ini satu tentu padat karya, tapi juga padat bisnis karena setiap penggalangan kapal itu melibatkan banyak sekali vendornya dan juga padat teknologi. Karena kita lihat banyak sekali teknologi yang dibutuhkan dan makin hari makin besar. Dan ini menurut saya bisa meningkatkan daya saing Indonesia, apalagi Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang pemain-pemain industri maritim sekarang kekurangan. Nah, jadi saya rasa ini suatu kebangkitan luar biasa. Ini adalah pihak-pihak dari pemerintah yang ada kaitan dengan industri galangan kapal dan industri pelayaran. So tadi sudah ada suatu konsensus ya, suatu pengertian bersama, dan ini ada dukungan sudah nyata dikatakan oleh menteri-menteri termasuk ya Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran industri yang dapat Pemerintah kembali meluncurkan program stimulus ekonomi untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Stimulus ekonomi yang diberikan kali ini berupa diskon transportasi untuk tiket kereta api, tiket pelni, dan tiket pesawat. Untuk tiket kereta api dan pelni mendapat diskon tarif 30%, sementara tiket pesawat kelas ekonomi mendapat diskon tarif 17 hingga 18%, khusus perjalanan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan sistem work from anywhere bagi ASN menjelang libur Idul Fitri. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35 juta keluarga. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30%. Dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Selain ASN, pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan agar membuat kebijakan work from anywhere di tanggal-tanggal menjelang arus mudik dan arus balik. Berikut keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere
pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Kita ke kabar lain pemirsa, Mahkamah Agung mengambil langkah tegas terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta seorang jurusita yang tertangkap tangan oleh KPK. Mahkamah Agung memberhentikan sementara Ketua PN Depok, Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, dan jurusita PN Depok, Yohansyah Maruanaya. Selain itu, MA juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada para tersangka yang terjerat kasus. MA menegaskan keputusan ini diambil demi menjaga integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik. Ketiga aparat penegak hukum ini dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis 2 Februari 2026 terkait penanganan sengketa lahan Tapos di PN Depok. Informasi selanjutnya, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab besar usai menerima gelar doktor kehormatan dari Princess Nourah binti Abdul Rahman, University Riyadh, Arab Saudi. Gelar doktor honoris causa ini menjadi yang ke-11 bagi Megawati, melengkapi 10 gelar doktor kehormatan dan 3 profesor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi nasional maupun internasional. Dalam keterangannya kepada media, Megawati menegaskan gelar tersebut bukanlah hadiah atau untuk dipamerkan, melainkan amanah dan tanggung jawab kemanusiaan yang harus dijalankan. Megawati menyampaikan kehormatan ini merupakan bentuk kepercayaan dari dunia internasional atas perannya dalam kepemimpinan politik serta isu kemanusiaan. Artinya ya bangga, ya juga malah merasa bertambah tanggung jawab karena seperti mungkin yang sudah tadi saya katakan, semakin banyak dapat hadiah itu bukannya makin tidak sebagai bagian dari pameran, tapi menurut saya adalah tanggung jawab kemanusiaan supaya. Hari ini 10 Februari 2026, Bakri and Brothers genap berusia 84 tahun. Untuk itu kelompok usaha Bakri menggelar doa dan tasyakuran bersama. Acara ini digelar di pemakaman Ahmad Bakri dan Rosniah Bakri di TPU Karet Bifak, Jakarta. Selain doa dan rasa syukur, acara ini juga sebagai renungan perjalanan panjang yang telah dilalui bersama. Doa dan tasyakur ini dihadiri oleh keluarga besar Bakri serta keluarga besar karyawan kelompok usaha Bakri. Kelompok usaha Bakri yang bermula dari perdagangan komoditas sederhana kini bertransformasi menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia, industri teknologi dan energi berkelanjutan. Kelompok usaha ini terus berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui karya, inovasi dan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju. Ya, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Direksi. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI merayakan hari ulang tahun ke-51 dengan menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM perempuan. Program ini difokuskan pada fasilitasi akses kredit usaha rakyat, penerbitan nomor induk berusaha, serta digitalisasi usaha. Melalui kegiatan sosialisasi, IWAPI menargetkan pelaku usaha perempuan di berbagai daerah
dapat naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam acara ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi terhadap peran IWAPI selama lebih dari 5 dekade dalam memberdayakan pengusaha perempuan di Indonesia. Kementerian UMKM siap mendukung penuh program IWAPI, khususnya dalam membantu UMKM perempuan mengakses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Kita semua masih diberikan nikmat sehat. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.